Nah, kali ini kan Ya, kita kali ini kan saya kita ucapkan akan selamat tahun baru semua. putus. Halo? Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus masih. Di saya masih sih, Pak. Sebentar ya. Coba saya. Sudah, sekarang gimana? Nah, sekarang udah better, Pak. Tes. Apakah masih tetap putus-putus? Sudah better sih, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2022 bagi seluruh peserta siswa Seles Academy, dan semoga tahun 2022 ini kita semua tanpa terkecuali meraih harapan dan goal di tahun 2022 jauh lebih baik berlipat-lipat dari tahun sebelumnya. Amin. Amin. Salah satu hal yang kita bahas ini juga salah satunya adalah bagaimana melipat gandakan pencapaian atau omset berlipat-lipat ganda. Jadi ukurannya tuh 5 itu bisa lebih sebenarnya. Jadi bukan berarti maksimal 5. Bisa lebih, bisa juga kurang, tapi tergantung di bagaimana kecerdasan dan kerja keras kita. Nah, nanti kita bahas di sepanjang sesi ini. Tadi kalau ditanyakan apa yang perlu dilakukan, sebenarnya kalau saran saya, yang perlu dilakukan adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa meminta kompetitor kita misalnya untuk menurunkan harga. Kita tidak bisa mengontrol supplier kita, apakah supplier kita selalu ready untuk menyuplai barang. Selalu ada terus. Kita tidak bisa mengontrol apakah customer itu wajib harus beli. Kalau nggak dibeli, kita santet, kita bunuh gitu ya. Kan nggak mungkin. Ya, Jadi mungkin, Pak. yang kita bisa lakukan adalah yang di dalam kendali kita, ya, atau di dalam kontrol kita. Dalam kendali kita apa ya, hal-hal yang sifatnya bisa kita lakukan, kita kontrol. Nah, ini topik yang malam hari ini kita bahas. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat saya sharingkan sebuah video di grup WhatsApp Sales Academy, maka malam hari ini kita coba lihat lagi yuk video agak lucu, agak ilustratif, tapi sangat luar biasa sebenarnya. Dibuat simple agar kita memahamin bagaimana mengupgrade omset dengan cara cerdas dan smart. Oke. Mas Eka mungkin bisa dibantu diputarkan videonya, Mas. Nah, untuk rekan-rekan yang lainnya bisa disimak videonya dan mungkin bisa dicatat hal yang penting. Nah, jadi di sini videonya ada tentang ilmu dagang koalim. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar, ada yang baru lihat. Suaranya mana ya? Belum di play sih, Pak, ini. Mas Eka coba di ini. Soundnya juga di-share, Mas. Baik.
Nah, kan kalau misalkan kita jualan mesin kasir, di sini Pak Alim, di sini Lord Faisal jualan buah, tapi konsepnya pasti hampir-hampir sama kayak gitu sih. Ini anu ya, streaming ya dari Facebook ya. Ya, Mas Eka betul, coba Pak. di play yang saya kasih tadi, Mas. Kalau yang langsung video yang sudah ada nggak perlu streaming gimana? Ya, ya. Mestinya video yang sudah ready. Oke, sambil teman-teman mempersiapkan videonya karena kita menghemat waktu ya. Tolong dipersiapkanlah videonya. Jadi mungkin dari ilustrasi video ini sebenarnya mungkin simple. Beberapa teman-teman mungkin menganggap bahwa ini video cuma hiburan ya. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, sebenarnya di video ini ada ilustrasi teknik yang sangat-sangat luar biasa. Mic-nya siapa ya yang Bisa di-mute dulu. Nah, sudah, Pak. Oke. Jadi ilustrasinya ini sangat simpel. Kayaknya masih ada yang kebuka mic-nya ya. Mungkin dari host aja, langsung dari host. Hostnya yang langsung disablekan. Sudah. Oke, bisa dimulai. Itu dari Mas Slamet apa? Yang kebuka. Yang kebuka. Halo. Mas Eka. Saya yang malah di-mute tadi. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya karena waktunya sudah berjalan. Sudah bisa belum videonya? Ini belum sih, Pak. Ada yang masih belum di-mute, mungkin nanti sambil video ini hostnya tolong di-mute yang lain ya yang masih kebuka ya. Oke, jadi apa namanya? Kembali ke video tadi. Video tadi sebenarnya ilustrasi simple bagaimana teknik meningkatkan omset dengan cukup cerdas. Di situ mungkin simple. Makanya kenapa malam hari ini kita minta untuk rekan-rekan semua bawa alat tulis. Nah, tugasnya adalah semua peserta untuk menulis dari video tadi. Coba teman-teman membuat aturan SOP. Nah, ini SOP, aturan SOP. Kira-kira apa SOP untuk sales? SOP seperti apa sales agar tidak lost order? Misalnya ada beberapa ilustrasi di video itu customer itu agar tetap belanja ke kita. Jadi apa yang perlu dibuatkan SOP? Nanti tolong dicatatkan. Anda sekarang latihan tugas membuat semacam SOP. SOP itu apa? Mungkin bagi beberapa yang belum tahu, SOP adalah standar operational procedure atau ketentuan. Berarti sales itu harus seperti apa kalau di dalam pekerjaannya supaya potensi-potensi yang harusnya jadi omset itu seharusnya tetap masuk jadi omset, jangan sampai hilang pergi atau bahkan omsetnya bisa meningkat gitu ya. Sudah bisa belum videonya ya? Kita refresh lagi. Beberapa rekan-rekan mungkin ada yang belum nonton, yang tidak di mungkin lupa ya waktu di Sales Academy di sharing kurang begitu interest. Nah, malam hari ini kita nonton bareng gitu. Ini masih di trial sih, Pak. Masih dicoba.
Oke. Mungkin beberapa rekan-rekan yang ingat apa hal-hal yang kira-kira di video itu bisa di apa ya? Atau kalau enggak suaranya deh. Ini sih Pak, kalau misalkan saya ingat dari videonya kan di sini aktor utamanya kan si Lord Faisal itu ya Pak ya. Kan dia lagi Iya. jualan buah. Cuman kan di sini di awal-awal tuh dia ketika ada konsumennya dia nanya apakah ada Kalau ini dengar pisang, nggak sih? apakah ada durian, dia bilang kosong gitu sih. Kalau kayak gini dengar nggak? Dengar sih Pak, cuman kurang jelas juga sih. Mungkin Mas Eka hostnya bisa dialihkan ke Pak Beni aja supaya Pak Beni bisa share screen. Saya nggak ada di video saya, cuma ini di sini. Mas Eka coba. Saya deh Mas. Tadi bisa dibantu monitor Pak Kori. Tadi sudah di post ke Pak Kori. Oh sudah di Pak Kori ya. Memang ini videonya soundnya cepat ya, jadi sangat cepat banget. Atau ada rekan-rekan yang nge-save nggak di ini, saya pakai laptop soalnya, jadi ini di Oke, sambil nunggu ya. Di TikTok ada Pak. Di TikTok ada. Namanya Ko Alim nanti. Nanti langsung muncul kok Pak ini. Iya, ada. Cuma kan karena tadi itu teman-teman juga streaming. Kayaknya internetnya lemot atau gimana streaming. Harusnya tadi disimpan dulu, jadi nggak perlu streaming lagi gitu. Bisa Oke nggak ya deh. Pak Kori? Oke, itu ceritanya gimana? Mungkin ada yang ingat nih teman-teman sambil kita nunggu hostnya. Ini sudah 7:30. Sambil nunggu hostnya bisa memutarkan bareng. Jadi ceritanya gimana? Itu pedagangnya namanya siapa? Pedagangnya Lord Faisal Pak. Oh, bukan Dodi ya? Bukan. Oke, Faisal ya. Jadi Faisal itu kedatangan customer atau pelanggan, pelanggannya mencari suatu barang. Kalau nggak salah apa ya? Buah ya, buah. Lalu buah A tidak ada, buah B tidak ada gitu ya. Terus ada satu buah yang dia oke, tapi harganya nggak cocok. Kalau nggak salah gitu ya? Iya, kayak gitu sih Pak. Iya Pak. Seperti itu. Nah, barangnya oke, tapi harganya tidak cocok. Harganya tidak cocok, dia nawar, tidak bisa kurang, dan customernya meng-compare dengan toko sebelah. Di toko sebelah lebih murah. Dan Pak Faisalnya ini apa namanya, istilahnya ya sudah silahkan ke toko sebelah kan gitu. Nah saya ingin sebenarnya skripnya di slow, video itu di slow, jadi biar kita sama-sama bisa atau saya coba slow kan ya. Suaranya.
Pak, videonya sudah saya share di Supergen. Barangkali mau lihat masing-masing dari teman-teman. Oh iya. Ini kan cepat banget itu. Makanya ini saya coba slow versi supaya jelas ya. Coba ya dilanjut ya. Oke, kita ulang ya. Kita kupas poin per poin. Poin pertama. Oke. Ini dari sisi Faisal dengan customer. Nah, kita coba kupas bagaimana seorang namanya Ko Alim ya. Ko Alim memberikan contoh bagaimana cara berjualan yang oke. Nah, kita langsung putar ya. Oke. Poin pertama, Ko Halim ngasih contoh. Dengar nggak? Jelas nggak suaranya tadi? Jelas nggak ya? Suaranya kurang jelas sih, Pak. Kalau dari sini, Pak. Ko Halim menyapa, halo bos, hari ini bos tampan dan bahagia. Terus masa kayak gitu ya ilustrasinya. Nah, ini poin pertama. Di sini non technical, artinya ada ice breaking, ada sesuatu yang mencairkan suasana, keramah tamahan yang wajib dilakukan sebagai pintu pembuka suasana dan komunikasi lebih diterima di personal selling skill. Ini kan diajarkan bahwa kita harus punya kemampuan ice breaking atau semacam basa-basi. Ini satu poin pertama. Nah, mulai teman-teman buat aja SOP menurut versi teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa tambahkan sendiri seperti apa. Oke. Oke, yang berikutnya, kedua. Bos mau beli apa, bos? Ya, anak mudaku turun 3 detik nulis tadi ono Poinnya adalah ketika tadi si Faisal yang di awal tadi ketika ada orang tanya barang yang kosong, ternyata
poin diajarkan oleh Ko Halim, kita bisa memberikan, tidak harus bilang bahwa barang itu kosong, tapi kita bisa memberikan sebuah gambaran bahwa ada beberapa barang yang kosong tadi mungkin sudah laku, memang faktanya sudah laku gitu ya. Jadi ini salah satu contoh. Saya pernah main ke sebuah kompleks real estate. Nah, di situ saya ngantar teman yang lagi cari rumah. Pas suatu saat ini kejadian 4 tahun yang lalu gitu ya. Saya antar 4 tahun yang lalu, terus pada saat 4 tahun yang lalu itu di area depan-depan itu tulisannya sudah ada tulisannya sold atau terjual ya. Terjual. Nah, teman saya pikir, waduh, kebagian nggak ya? Kebagian nggak nih? Jangan-jangan nggak kebagian, karena kayaknya kok sudah sold semua gitu, terjual semua. Ada perasaan bahwa aku promo ini kayaknya terbatas dan ini banyak banget. Saya kayaknya orang yang terlambat datang di sini. Apa masih ada jatah buat saya? Itu yang ada di perspektif teman saya. Belum lama ini saya kebetulan tidak sengaja lewat daerah itu tadi. Ternyata kapling-kapling yang 4 tahun yang lalu tulisannya sold itu masih tulisannya sold terus. Kok belum ada bangunan di situ gitu loh. Tapi di dalam itu sudah banyak bangunan baru gitu. Tapi yang di pintu gerbang awal itu tulisannya sold itu masih persis seperti 4 tahun yang lalu gitu loh. Saya kebayang kalau orang-orang yang baru datang itu seperti itu, psikologinya kan tetap sama gitu ya. Nah, jadi seperti tadi yang Ko Halim ajarkan bahwa duriannya baru saja habis gitu loh. Nah, Pak Beni? Iya. Ya, Pak, mohon maaf saya barusan diinfo sama tim Supergen katanya Zoom premiumnya habis ini Pak. 1 menit lagi. Nanti bisa join ke link yang baru Pak. Nggak ada yang punya yang ini ya? Nggak ada yang punya yang unlimited ya? Hostrasi di Excel. Nah, yang pertama bisa malam hari ini langsung, kalau ada yang langsung bisa nuliskan, tertulis di tulisan. Jadi tertulis di tulisan yang terbanyak siapa? Langsung ditulis di kertas putihnya itu ya Pak? Kertas putih. Jadi kertas putih kan Anda sendiri yang tahu. Kalau diketik nanti dicontek temennya. Oh iya, oke. Jadi untuk yang SOP malam ini langsung ya Pak ya? Malam ini langsung. Hadiahnya diberitahu nggak ya? Saya minta panitianya nggak berlaku ya, panitia Supergen untuk bisa membantu saya memberikan penilaian, karena mensortir siapa yang memang paling banyak dan memang related. Oke. Apa? Hadiahnya Shopee Pay. Pak, Shopee Pay berapa tuh Pak? Dia mau terlihat di ruko. Shopee Pay 200.000. Oh, Shopee Pay 200.000 langsung ditransfer malam ini. Maksudnya? Contohnya kalau misalkan barang kosong itu apa yang bisa kita sampaikan ke customernya? Seperti itu ya Pak Beni ya? Ya, intinya itu kan ada poin-poin tadi. Poin-poinnya itu kalau dibuatkan SOP seperti apa. Jadi ini latihan membuat SOP, jadi kan itu banyak banget tadi sebenarnya poin-poinnya, bukan cuma salah satunya barang kosong. Jadi Anda anggap aja sebagai pimpinan sales, supaya sales Anda tidak kehilangan order, gitu ya, Pak, ya? Tidak lost order. Itu apa yang harus dilakukan sales Anda, gitu aja loh ilustrasi simpelnya. Berarti sales harus kayak gini, sales harus kayak gini, sales harus kayak gini gitu. Yang terbanyak siapa? Enaknya diberi waktu berapa? Tim 5 menit kan ya, Pak? Tim juri. Nih, Pak? Ini jam 19.58. 5 menit ya.
Oke. 5 menit sampai 20.03 ya berarti. Oke. 5 menit. Untuk tadi kan case-nya banyak banget. Ada case barang kosong, ada bagaimana kita mengarahkan customer untuk beli sesuatu yang lebih mahal. Ayo, 5 menit yuk. Terus gimana kita menghadapi customer yang bilang produk kita itu mahal, kayak gitu. Nah, Sambil ini saya setelin lagu. sebentar Pak, saya buat co-host Pak. Lagu apa nih Pak? Lagu Korea? Mana nih co-host? Salah. Ayo, 5 menit. Tambah deh 250.000. Oh, GoPay-nya. ini GoPay apa? moderatornya Shopee boleh Pay. ikut Pak. Moderatornya boleh ikut, nggak boleh. Nggak fair nanti. Iya. Nanti kan masih ada yang nggak ikut hari ini, yang nggak ikut malam ini, kan masih ada tuh hitung-hitungan Excel. Oh, hitung-hitungan Excel. Sambil Oke, 3 menit teman-teman lagi. sambil mengisap es teh. Nggak ada es teh nih Pak. Es teh nanti sambil disedot es tehnya. Pesertanya berapa ya? Pesertanya 54 Pak. Oh, 54. Total 54 ya. Ayo. Tinggal berapa? 3 menit? 3 menit Pak Beni. 2 menit. 3 Pak. Masih 3 3. Pak. Jangan dikurang-kurangin dong. Habis lagu ini pokoknya. Oh gitu. Yang ada es tehnya monggo disambil sedot. Ayo latihan buat SOP. Kalau Anda pintar membuat SOP, Anda bakat berarti jadi sales dan manajer sales. Ini latihan nih. Siapa aja berarti terbuka peluang. Apa aja nih? Syukur-syukur tadi ada beberapa hal yang tadi tidak saya sebutkan. Anda lebih jeli membuatkan tambahan SOP. Jadi dan itu masuk akal gitu. Dua menit lagi Pak. Kayaknya SOP-nya banyak sih ini Pak Beni. Banyak ya? Tekun semua nih kayaknya Pak. Ini udah pada nulis semua sih Pak. Cuman Wah, banyak juga yang nutup tuh videonya. Masih belum Pak? 1 menit lagi Pak. Masih 1 menit lagi. Yuk, Shopee Pay 250.000. Nggak ditambah lagi Pak. Tambah lagi 20.000. Oh iya. Kok 270 Pak? Sekarang tanggal 7 loh Pak. Tambah. Seperti lelang ya. Seperti lelang. Jadi makin malam makin nambah hadiahnya. Oke, itu ya rekan-rekan. Makin malam makin nambah. Sekarang masih di angka 270.000. Oh, waktunya sudah habis tapi Pak. Waktunya sudah habis. Tambah bonus es teh 1 galon. Wah, dari Es Teh Indonesia. Oke, sudah habis Oke, Pak, ya. waktunya sudah habis, iya. Coba yang ikut bisa pamer, nggak usah dideketin kamera, tapi kertasnya
Nah, dari jauh kan Bisa bisa diangkat ya kelihatan. kertasnya, Diangkat rekan-rekan semua. kertasnya, diangkat. Yang ikut. Nah, Nah, berapa tuh tuh? Pak, Bisa teman-teman pengamat bantu saya untuk lihat. Nah, kurang deket sih Pak. Coba, Mas enggak, Fahri jangan ada berapa deket-deket, tuh? isinya kelihatan nanti. Oh, isinya kelihatan. Nah, jadi, ayo. Nggak usah deket-deket, yuk. Siapa? Yuk, bisa Teman-teman di yang open videonya, pengurus Sales teman-teman. Academy ikut melihat apa namanya? Atau di screenshot ya hostnya. Host. Screenshot dulu. Oke Pak, sebentar Nah, Pak. Saya berapa? urut dulu. Sampai di ini dari ya di screenshot. Bentar, coba ya, Mas Fahri sebentar. Oke. Mas Fahri Screenshot. 10 Pak. Oh, dikirim kemana? Oh, nggak usah di ini 10 kelamaan. Waktunya mepet. Pokoknya intinya siapa orang-orangnya yang bawa kertas. Sudah di screenshot aja, screenshot. Jadi disimpan. Sebentar, Pak. Sudah host sudah bisa screenshot semua? Oh, semuanya ya? Oke. Semuanya kan di screenshot kayak absen itu loh. Absen yang bawa kertas. Oke, siap Pak. Ditunjukkan ya rekan-rekan semuanya. Kertasnya. Ditunjukkan semua ya. Ditunjukkan aja ya, diangkat gini Nah, kertasnya. ditunjukkan, diangkat aja. Daripada nanti kehilangan 270. 300. Wah, nambah lagi loh rekan-rekan semua. 300 sekarang. Sayang banget saya skip. Panitia bilang kenapa aku nggak boleh ya, nanti ditraktir pentol deh yang panitianya. Ya elah Pak, pentol. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Ini Sudah banyak ya? yang belum Sudah di open screenshot ya? video sih Pak. Kenapa? Banyak yang belum open cam. Ya berarti nggak ikut. Berarti nggak ikut ya. Oke, berarti Kita yang lihat nggak open cam langsung kita yang benar-benar eliminasi ini aja gitu Pak ya. pajang. Yang nggak buka video nggak bisa nunjukkan kertasnya ya nggak ikut. Oke, berarti langsung dieliminasi. Kita fair aja. Wah, siap. Oke. Sudah ya? Sudah ya? Sudah Sudah screenshot nggak hostnya? Bilang. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Jadi tolong nanti langsung kirimkan ke siapa nih Pak Rupi, siapa yang bisa untuk ngepul itunya apa? Anda foto, nanti Anda foto masing-masing terus dikirimkan ke panitia. Panitianya jadi untuk bantu saya. Panitianya siapa? Mungkin Pak gini. Rupi, Pak Kori. Nanti di masing-masing corporate di pool di saya Pas Kori sama di Pak Arman ya. Oke, jadi di pool di Pak Rupi, Pak Kori dan Pak Arman ya rekan-rekan semua. Ya, untuk fotonya dan kalau bisa langsung malam ini karena malam ini langsung sekarang juga habis ini jadi langsung di pool. Karena saldonya 300.000 ya tadi Pak ya. Saya nggak nambah lagi ya Pak. Oke. Nanti yang Excel itu agak gede itu. Oke. Yang Excel nanti sampai berapa nih Pak? Kira-kira nih Pak. Excel paling lama besok jam 3 sudah Excel paling lama besok jam 3 ya. Besok jam 3 ilustrasinya sudah muncul bahwa dari SOP itu Anda bisa buat ilustrasi hitung-hitungan bahwa memang kalau itu diterapkan itu bisa terbukti omset naik 5 kali lipat. Jadi ada after before. Jadi ketika sebelum melakukan itu, aku lost order gara-gara orderku sekarang itu segini. Nah, maksudnya ini saya kasih gambaran nih. Kalau teman-teman mau ikut yang di Excel nih, ini menarik, ini agak hitung-hitungan, tapi ini menarik banget. Jadi Anda punya 5 Ws. Dari 5 Ws itu ada sub sales ratio. Nah, sales ratio itu ada banyak juga, misalnya artinya gini, kalau di sales ratio itu ada bab dari 10 orang yang datang, misalnya ketika 2 yang deal berarti itu 20% atau 2/10. Berarti kalau sekarang kondisinya itu salesnya kayak si Faisal, itu misalnya rasionya berapa? Setelah sales rasio itu diperbaiki dengan SOP tadi, sales rasionya meningkat. Nanti kita bisa buktikan dari Excel itu,
misalnya Faisal tadi melakukan teknik-teknik yang di SOP tadi, ada peningkatan yang bisa masuk akal bahwa ada ilustrasinya gitu lah, ilustrasi dalam hitung-hitungannya. Ini kreativitas. Jadi teman-teman tidak ada bakunya, tapi kreativitas dan Anda bisa nanti jelaskan. Hadiahnya 500 juta. Oke. Untuk yang Excel-nya maksimal jam 3 sore ya Pak Beni berarti ya? Iya. Untuk pengumpulannya ke Supergen, ke panitia? Atau gimana Pak? Pengumpulannya saya minta bantuan siapa ya? Ke Pak Arman deh. Pak Arman berarti harus netral. Yang orang yang bagian keuangan ya, ke bagian keuangan kan di sini yang ikut pengurus kan Pak Arman. Jadi saya Oke, berarti dikumpulkan ke Pak Arman ya Pak semuanya ya? Pengurus Supergen yang kebetulan bagian keuangan nih Pak Arman nanti. Pak Arman harus netral ya Pak. Nanti Pak Arman saya traktir bakso aja deh hadiahnya. Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah ini jadi apa namanya? Ini sudah selesai. Tinggal kalau ada yang mau ditanyakan silahkan lewat moderator. Untuk sesi malam hari ini dibuka berapa? 3 pertanyaan ya? 3 aja Pak, iya karena sudah malam. Iya. Oke, untuk challenge-nya sudah selesai. Malam nggak apa-apa, kan 5 kali lipat. 2022 kalau mau omsetnya 5 kali lipat harus kerja 5 kali lipat. Penghasilannya 5 kali lipat. Amin. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Dari video-video tadi kan mungkin sebenarnya untuk meningkatkan omset bisa diperbaiki dari diri kita dulu. Jadi nggak perlu strategi yang gimana-gimana kayak gitu kan. Nah, mungkin ada nih dari rekan-rekan yang biasanya punya pengalaman terus baru lihat video ini langsung, oh iya nih, ada yang keselip, aku belum lakuin kayak gitu. Mungkin ada yang mau berbagi case atau mau bertanya, bisa langsung open mic-nya aja. Bingung? Atau sudah gara-gara buat SOP pusing? Kayaknya kepikiran yang 500 juta itu sih Pak kayaknya. Dari saya sih mungkin Pak ya, saya ngawalin dulu aja deh. Iya silahkan. Saya kan udah ketemu berbagai macam customer nih Pak. Nah salah satunya itu kan ada customer yang dia itu tipenya cerewet tapi cenderung nggak jelas gitu Pak arahnya. Nah itu gimana ya Pak enaknya ya? Tapi kebanyakan itu saran-saran yang saya berikan tuh di denial kayak gitu sih. Maksudnya berarti gimana? Maksudnya gimana apanya? Jadi kan customer ngadepin customer yang seperti itu gimana ya Pak? Jadi customernya ini cerewet tapi kalau dikasih saran tuh denial gitu sih Pak. Dikasih saran ngeyel gitu? Iya, jadi bingung juga yang ngasih saran itu harus kayak gimana gitu. Intinya gini, kalau orang ngeyel, intinya kan dia ingin menunjukkan bahwa dia benar. Ya. Gitu ya. Ya, jadi ya, Pak. poinnya yang di awal tadi catatannya adalah buat customer merasa menang. Kita nggak butuh menang-menangan dengan customer, tapi butuh customer merasa menang. Walaupun dia kelihatannya salah, sebenarnya asumsi dia ini hukum. Benar gitu kan ya Pak? Hukum. Lo punya kamu itu kurang canggih, yang tipe ini tuh lebih canggih gitu ya misalnya. Padahal sebenarnya punya kita tuh canggih, tapi dia ngeyel. Wah kayaknya menarik banget Pak. Boleh tahu nggak misalnya tipenya seperti ini dan lain sebagainya. Nah jadi kita coba pancing. Ini sering di case role play untuk ilustrasi bahwa bagaimana kita bisa memenangkan hati customer. Jadi yang penting tuh memenangkan hati customer buat dia merasa, wah dia tuh orang pinter gitu loh. Orang pinter. Kalau dia sudah merasa menang sebenarnya dari sisi hati, akan lebih mudah dia akan menerima nantinya itu nggak enak gitu loh. Jadi kan Pak Busan pernah cerita ke kita bahwa orang itu harus kita kasih. Kalau kita kasih, orang itu juga ada waktunya dia mengasihi kita. Jadi karena ini ada keseimbangan. Kalau kita hanya minta-minta terus, customer itu juga merasa bahwa
saya harus ngasih apa gitu. Tapi ketika customer merasa hatinya menang, dia sudah dapat banyak dari kita. Dan dia pastinya punya hutang untuk memberikan balik ke kita. Itu prinsip dulu yang harus dipegang oleh sales. Kalau sales sudah bisa memenangkan hati customer dengan dia tadi kan Ko Halim tadi kasih ilustrasi dipuji gitu loh, dipuji, dibesarkan hatinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling prinsip itu gitu loh. Jadi kita bukan menang-menangan benar-benaran gitu. Tapi kalau dia udah merasa menang, pasti dia akan memberikan kita feedback entah itu berupa order, entah itu nanti berupa nggak enak kan kalau aku terus yang benar kan seolah-olah kamu salah terus juga nggak enak. Ada beberapa nanti dia akan memberikan feedback ke kita atau memberikan return ke kita kayak cashback ke kita ya istilahnya. Ya udah deh, suatu saat kita berikan sebuah request kunci, apakah itu berupa penawaran order dan lain sebagainya, dia merasa nggak enak, apalagi sudah ditinggiin, dia sudah merasa orang kaya, orang yang sukses, bisnisnya gede, dia juga orang yang pinter, semuanya benar, dia nggak mungkin akan nggak memberikan sesuatu gift ke kita. Gift itu bisa berupa order, gift itu bisa berupa hal-hal yang lain yang membuat sesuatu yang positif ke kita. Itu pasti itu. Karena ini dari dunia sales memang seperti itu. Anda bisa lihat dimanapun. Mungkin itu sih, Mbak Atira. Oke, berarti ini ya Pak ya, buat dia merasa menang dulu gitu ya Pak ya berarti? Iya. Oke, siap Pak. Ada yang tanya? Selanjutnya ada pertanyaan sih tadi Pak ini. Selamat malam Pak, izin bertanya, kalau lewat e-commerce itu gimana ya Pak? Sudah memberikan salam di awal, sudah balas cepat, dan sudah memberikan informasi detail, sekiranya apa lagi yang bisa dilakukan? Secara prinsip sih sama, karena intinya itu secara prinsip sama. Bedanya itu kan kalau itu kita ketik gitu ya. Nah, saya pernah di sesi sebelumnya berikan beberapa sapaan emoticon. Di e-commerce selain emoticon ada stiker nggak sih? Di Tokopedia ada sih Pak. Di Tokopedia ada stiker. Stikernya stiker khas Tokopedia atau bisa di-upgrade kita add stiker sendiri? Kalau setahu saya sih masih Tokopedia. Cuman kurang tahu deh. Mungkin dari teman-teman WhatsApp atau dari Yuket. Shopee ada stiker? Stiker nggak ada, cuman itu Pak. Emoticon bawaan Shopee. Oh, ada emoticon bawaan Shopee. Oke. Nah, jadi ya emoticon tadi kita sertakan emoticon, jadi bukan semata-mata tulisan tok gitu ya. Misalnya selamat malam ada gambar senyum, pas ini ya emoticon lah. Anda kan paling tahu kan kalau itu emoticon seperti apa memposisikannya gitu ya. Kalau syukur-syukur ada yang agak membuat orang lebih istilahnya itu tinggi hati, berbunga-bunga gitu ya, itu akan lebih membuat welcome gitu ya. Kalau pakai emoticon lebih cair gitu kali ya Pak ya? Lebih cair. Seru juga kita sih. sendiri itu membaca sebuah tulisan teks, kalau ada emoticonnya itu beda memang gitu dibandingkan dengan teks melulu. Nah itu jadi banyak sapaan-sapaan yang sifatnya juragan, halo juragan atau halo bos, siang om bos, bro juragan atau apa. Kalau bayangkan kalau saya sudah umurnya 50 lebih dipanggil mas, kan agak senang juga karena wah saya masih mas ya ternyata ya. Merasa muda gitu ya Pak ya? Merasa muda juga gitu. Kadang-kadang ada yang dipanggil misalnya Bu, waduh saya ini masih muda. Dipanggil kakak gitu kali ya Pak Beni. Dipanggil kakak gitu. Mungkin Anda punya sapaan tersendiri. Nah, itu untuk mengakrabkan. Jadi usahakan untuk suasana cair. Jadi sesekali diberi hal yang non formal. Oke, mungkin itu sih tipnya. Sudah terjawab belum ya marketing Yuket Jakarta? Halo, monitor yang bertanya. Oke, sudah terjawab Pak.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Alif. Mungkin bisa open mic aja Pak Alif biar lebih cepat. Ya, terima kasih Mbak Atik. Ya, Pak. Oke. Mau tanya nih, kita semua kan bergerak di bidang penjualan alat komputer. Nah, dan halo? Iya, iya Pak. Iya. Pak Alif. Nah, tren bisnis apalagi selama masa pandemi ini kan ke arah ini alat kesehatan. Nah, apakah kita serta-merta harus banting setir nih mengikuti tren ini agar capai omset ini? Ini konteksnya sih kita masih pada bisnis yang sekarang Pak, meningkatkan 5 kali lipat dari produk yang ada sekarang, bukan? Oh gitu. Serta-merta ngikuti tren banting setir. Nanti kalau banting setir misalnya itu boneka roh, kita buat sekalian lapak boneka apa? Boneka arwah. Boneka apa namanya? Jualan boneka caki gitu ya. Jadi kan sekarang lagi tren nih boneka roh. Boneka spirit. Artis yang adopsi. Nah, boneka spirit kita jualan sekalian kan, nggak gitu juga sih Pak Alif ya. Jadi kita tetap pada produk yang ada tapi omsetnya naik 5 kali lipat gitu Pak Alif maksudnya. Oh, berarti dioptimalkan. Ganti produk sih Pak Alif. Iya. Nggak mungkin kan toko buahnya Pak Faisal tadi terus akhirnya jualan daster, jualan ini kan nggak gitu juga maksudnya. Diceritanya. Oke, Pak Alif gitu ya. Oh, baik Mbak Weni, terima kasih. Jadi optimalisasi lini produk kita menyesuaikan dengan tren. Iya. Oke, karena nanti jadinya misalnya Pak Alif kan di PT MKO, terus jadinya itu nanti palu gada gitu ya. Ada boneka arwah, ada macam-macam gitu ya Pak. Okay. Ya gitu ya Pak Alif ya. Berarti masih fokus ke produk yang ada ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke. Oke. Dari Coach Shop ada yang mau bertanya atau sudah? Oke, mungkin sepertinya udah clear semua sih. Oke, mungkin dari tim Supergen bisa di screenshot dulu untuk teman-teman yang hadir dan bisa di open ya videonya. Jadi banyak yang di open. Halo, oke. Bisa di open kamera semua. Kita akan screenshot. Di sini ada 3 slide ya. Oke, saya mulai dari slide pertama. Nah, ini sayang banget nih yang baru open nih, melewatkan berapa 300 ribu. Pindah ke slide kedua. Slide ketiga. Oke, sudah buat Ira. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Eka. Oke, jadi dari apa nih? Sharing session ke-43 kali ini jangan lupa ya. Jadi ada 2 challenge. Yang pertama tadi untuk pembuatan SOP dan yang kedua ada Excel. Untuk challenge yang pertama hadiahnya 300.000. Yeah. Tadi yang sudah open mic, sudah open video, sudah menunjukkan kertasnya, itu punya kesempatan untuk memenangkannya 300.000. Sedangkan untuk yang challenge kedua sampai besok ya, teman-teman semua. Jadi sampai tanggal 8 Januari 2022 jam 3 sore. Untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan di Pak Arman. Yang untuk yang untuk Excel. Ya, okay. Kalau untuk yang challenge pertama bisa dikumpulkan ke Pak Rupi, Pak Kori dan Pak Arman. Gitu. Jadi tergantung masing-masing company-nya. Dan untuk challenge pertama maksimal malam ini ya Pak Beni ya. Langsung di submit. Malam ini langsung dikirimkan langsung. Jadi nanti di pengurus kan ada grup, nanti bisa kita koordinasiin. Ini edisi tahun baru, jadi edisi spesial. Oke, edisi spesial tahun baru. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing session ke-43 kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni, Bu Tira semuanya. Selamat malam. Terima kasih.